seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Pada pagi hari ini akan dilayani oleh Saudari Feni Lolita Ginting, mahasiswa teologi UKSW, dengan menggunakan ujian hitung jemaat. Untuk petugas kolektan dari tim Bapak 1 yaitu Bapak Surahman, Bapak Rudi, dan Bapak Estoni. Adapun warta jemaat hari ini Minggu 29 Juni 2025 adalah sebagai berikut. Warta yang pertama, ibadah PA dan anjasana jemaat akan dilaksanakan pada hari Rabu 9 Juli 2025 pukul 17 atau 5 sore, tempat gedung gereja. Pemimpin PA Penatua Yulianto, pujian dan doa Penatua Cornelius Gideon menggunakan hitung jemaat atau berbahasa Indonesia. Mohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doa. Warta yang kedua, celengan UIM menginformasikan kepada warga jemaat sekaligus mengingatkan kepada warga jemaat yang tahun lalu telah menerima celengan UIM dan yang sudah diisi dimohon untuk bisa dikumpulkan ke majelis pada saat persembahan hari Minggu selama ibadah Minggu di bulan Juni. Celengan bisa ditaruh di meja altar. Bagi Bapak Ibu yang tahun lalu tidak mendapat celengan persembahan, persembahan bisa dipersembahkan dalam bentuk amplop dan bertuliskan celengan UIM. Bagi Bapak Ibu yang hari ini mungkin belum membawa celengan, kami masih memberikan waktu sampai dengan bulan awal bulan Juli. Majelis juga telah menyediakan celengan baru yang bisa diisi selama 1 tahun dan dikumpulkan di tahun 2026. Celengan bisa diambil di meja yang sudah disediakan di halaman gereja. Bapak Ibu bisa mengambil sesuai dengan nama Bapak Ibu masing-masing. Kami mohon dukungan doa dan partisipasi dari warga jemaat. Warta yang ketiga mengenai ibadah unduk-unduk Klasis Bedosari yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 waktu jam 11 sampai dengan selesai, tempat GKJTU Butuh Lor. Dress code memakai kostum tradisional Jawa atau yang lain, misalnya kebaya, lurik, batik, dan lain-lain. Bagi warga jemaat yang ingin ikut dalam ibadah ini, dimohon untuk segera mendaftarkan diri ke majelis jemaat. Hal ini berkaitan dengan transportasi dan konsumsi serta jumlah peserta yang akan hadir yang akan dilaporkan ke MPH Klasis. Kami mohon dukungan doanya agar ibadah untuk Klasis Bedosari dapat berjalan dengan baik. Untuk pendaftaran, Bapak Ibu bisa mendaftar paling lambat hari ini. Kata yang keempat mengenai kebaktian emeritasi Ibu Pendeta Yuliana Wangsih akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 waktu pukul 10 pagi di gereja, tempat gedung gereja. Dimohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan kami mohon dukungan doanya. Warta yang kelima, latihan nyanyi bersama warga jemaat untuk acara kebaktian emeritasi Ibu Pendeta Yuliana Wangsih akan dilaksanakan hari ini setelah selesai ibadah. Kami mohon warga jemaat untuk tinggal sebentar guna berlatih bersama. Warta yang keenam, ibadah Minggu 6 Juli 2025 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuliana Wangsih dengan menggunakan ujian hitung jemaat. Petugas kolektan, tim anak
Jemaat 1, yaitu Ananda Evelyn, Ananda Jovita, Ananda Fiona, dan Ananda Ani. Song leader dari tim Song leader 1, Saudari Janti, Ibu Listama, Saudari Manda. Musik keyboard, Saudari Cornelius Idior. Penerima tamu, tim penerima tamu 5, yaitu Ibu Indah, Ibu Supoyo, dan Saudari Diana Natalia. Multimedia dan sound, Saudara Henry dan Saudara David Bruno. FB online, Bapak Krisyanto. Demikian warta yang dapat kami sampaikan. Marilah kita bersama-sama masuk dalam saat teduh, dan kita akan berdoa sebelum kita mulai ibadah ini. Bapa di surga, kami datang hadirat-Mu Bapa, mengucap syukur atas berkat-Mu bagi kami yang kami rasakan sampai dengan saat ini. Kami bersyukur Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini di rumah-Mu ini dalam keadaan baik. Kami bersama-sama akan memulai ibadah hari ini, Bapak. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu. Kiranya Engkau menyertai, mengurapi saudara kami, Feni Lolita Ginting, yang akan memimpin ibadah hari ini dan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang beliau sampaikan hanyalah firman dan kehendak-Mu saja. Kami juga mohon Engkau berkati dan Engkau mampukan bagi pelayan-pelayan hari ini, Bapak Ibu Majelis, tim musik, song leader, multimedia, maupun petugas kolektan, mampukan agar kami dapat melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Engkau curahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami, bagi jemaat-Mu di sini, sehingga kami dapat beribadah dengan benar, seturut dengan kehendak-Mu, dan berkenan bagi-Mu. Kami serahkan jalannya ibadah hari ini Bapa, dari awal sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu membuka dari Hidung Jemaat 21, bait 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia.
dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia Allah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus turunlah atas kaum sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah siap dan masuk bersekutu dalam Tuhan dalam kebaktian ini. Untuk itu, dengarkanlah sabda Tuhan yang terambil dalam Mazmur 1 ayat 1 hingga 2 yang berkata demikian: Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita bernyanyi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Allah telah memerdekakan kita dan memberikan kita anugerah keselamatan. Untuk itu, sebagai manusia yang sudah ditebus, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dengan jujur, tulus, dan penuh penyesalan diri. Saya memberi kesempatan untuk Bapak Ibu berdoa secara pribadi dan nanti akan saya tutup dalam doa. Mari kita mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, dengan rasa penyesalan dan malu kami mengaku dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Dengarlah doa dan seruan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudari-saudari yang dikasihi Allah, telah berkenan mengampuni dosa kita dan memberikan anugerah-Nya yang tertulis dalam Yesaya 1 ayat 18 yang berkata demikian: Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju.
sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita bernyanyi. Maka dengarlah petunjuk hidup baru yang terambil dalam Kolose 3 ayat 12 hingga 14 yang berbunyi demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatan jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan. Untuk mempersiapkan kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur atas berkat-Mu Tuhan, Engkau telah mengantarkan kami hingga tiba di rumah ini dengan keadaan baik dan sehat-sehat saja. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Engkau juga sertai kami, agar apa yang kami dengar nanti bisa kami jalankan di kehidupan kami sehari-hari. Hanya ini doa anak-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 1, 13 hingga 26. Sekali lagi saya ulangi, Galatia 5 ayat 1, 13 hingga 26. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan buk perhambaan. Saudara-saudari, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu
kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu cabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima, menyimpan dalam hati, dan mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Feni Lolita Berginting. Saya mahasiswa teologi UKSW. Berdirinya saya di sini untuk melaksanakan praktek homili saya. Dan terima kasih juga untuk Ibu Pendeta, Bapak Ibu Jemaat yang sudah memberikan saya kesempatan di sini. Terima kasih. Tema besar kita hari ini yaitu kemerdekaan Kristen adalah hidup dipimpin oleh Roh. Teks Alkitab yang menjadi dasar khotbah minggu ini merupakan bagian teks yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Kemerdekaan Kristen dan Hidup Menurut Daging atau Roh. Dalam Galatia 5 ayat 1 hingga 15 dijelaskan bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum perhambaan yang dikaitkan dengan hukum Taurat. Kata Yunani yang diterjemahkan menjadi hukum Taurat adalah nomos. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa kata Yunani nomos dalam surat Paulus sebagaimana diterjemahkan dalam Alkitab berbahasa Indonesia dengan kata hukum saja atau hukum Taurat tidak selalu merujuk pada 10 perintah Tuhan. Kata nomos dalam surat-surat Paulus ada kalanya merujuk pada hukum positif yang berlaku zaman itu, seperti hukum tentang perkawinan, atau bisa juga berupa aturan-aturan yang berhubungan dengan identitas Yahudian seperti sunat, makanan halal dan haram, serta aturan mengenai hari Sabat. Hukum Taurat yang berkaitan dengan identitas Keyahudian inilah yang di beberapa bagian dalam surat Paulus disebut tidak menyelamatkan dan tampaknya dipertentangkan dengan iman, termasuk yang disinggung dalam Galatia 5 ayat 3. Orang Kristen dalam hal ini adalah orang-orang yang tidak lagi diperhamba oleh aturan-aturan
yang dalam praktiknya menjadi manusia terkotak-kotak atau terpecah belah. Orang Kristen diingatkan sebagai orang yang merdeka atau tidak terikat pada aturan-aturan keyahudian seperti itu, tetapi lebih diarahkan untuk menghidupi intisari hukum Taurat, yakni hidup saling mengasihi. Wujud dari hidup yang saling mengasihi dijelaskan dengan menggunakan terminologi hidup oleh roh yang dipertentangkan dengan hidup menuruti daging dalam Galatia 5 ayat 16-26. Terminologi semacam ini sengaja digunakan Paulus untuk memudahkannya dalam memberi penjelasan kepada jemaat di Galatia yang akrab dengan filsafat atau pemikiran yang mempertentangkan hal jasmani dengan rohani, duniawi dengan surgawi. Namun demikian, sebagai orang Yahudi, Paulus tentu saja tidak meyakini adanya memisahkan hal-hal yang bersifat jasmani dan hal-hal yang bersifat rohani. Sekaligus tidak memilah kemanusiaan dan kategori tubuh, roh dan jiwa, sebagaimana anggapan banyak orang saat membaca surat-suratnya. Dalam pemikirannya sebagai orang Yahudi, Paulus memahami keutuhan manusia yang bersifat holistik. Paulus dalam hal ini hanya menggunakan cara berpikir masyarakat Helenis yang menjelaskan nama kehidupan yang bernilai dan mana kehidupan yang dianggap buruk. Orang Kristen diarahkan untuk memiliki cara hidup bernilai dan mulia dengan menggunakan alam pikiran Helenis yang disebut hidup oleh roh. Hidup oleh roh berarti hidup yang diarahkan oleh hal-hal yang mulia dan luhur, yakni Allah sendiri. Hidup yang luhur dan mulia adalah hidup yang ditandai dengan buah roh yang di dalamnya memuat bagian nilai luhur, yaitu adanya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kehidupan yang demikian pastinya adalah kehidupan yang lebih memperhatikan kepentingan bersama, lebih tinggi daripada kepentingan pribadi. Hidup dianggap luhur dan mulia adalah hidup yang bermanfaat bagi lingkungan dan sesamanya. Selanjutnya, orang-orang Kristen diarahkan untuk tidak berperilaku buruk atau hidup menurut daging sebagaimana pemahaman alam pikiran Helenis, yakni hidup yang hanya menggambar kesenangan dan kepuasan pribadi yang merusak kebersamaan sebagaimana disebut dalam Galatia 5 ayat 19-21. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Sebelumnya di sini saya memiliki pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau pertanyaan saya ini agak sedikit sensitif. Nanti Bapak Ibu tidak perlu menjawabnya dengan kata-kata, cukup dijawab di dalam hati Anda. Jika sekarang Bapak Ibu datang berkebaktian di gereja ini, tetapi menyembunyikan orang ketiga selain istri sendiri atau suami sendiri, apakah perasaan Bapak Ibu ringan, tidak ada masalah? Cukup dijawab dalam hati saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita termasuk dalam contoh yang demikian, maka kita adalah orang-orang Kristen yang tidak merdeka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kata kemerdekaan menurut KBBI pada prinsipnya adalah kebebasan seseorang dari penguasaan orang lain. Disebut sebagai orang merdeka berarti kita bisa mengatur diri sendiri tanpa campur tangan orang lain, tanpa ada kuasa lain selain oleh diri kita sendiri. Demikianlah isi surat Galatia pasal 5 yang mendorong orang Kristen atau pengikut Kristus supaya hidup sebagai orang merdeka, orang-orang yang benar, bebas dari beban yang ditimpakan oleh orang lain atau kuasa lain.
orang Kristen merdeka mampu mengatur dirinya sendiri untuk membuat segala sesuatu menjadi baik. Kalau saudara dikuasai oleh kuasa perselingkuhan tadi, atau kuasa pencabulan, atau kuasa keserakahan, mungkinkah saudara bisa membuat segala sesuatu yang baik? Tidak ada yang baik dibuat dengan cara yang tidak baik. Tidak ada yang baik bisa dihasilkan oleh orang yang tidak baik. Kalaupun terlihat baik, itu semua hanya manipulasi, bukan baik dalam artian yang sebenarnya. Ia masih dikuasai oleh rupa-rupa kuasa dosa, berarti ia hidup dipimpin oleh dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus menghendaki jemaat Galatia menjadi orang-orang Kristen yang merdeka. Paulus ingin melihat komunitas Kristen sebagaimana komunitas yang bahagia, perasaannya ringan, dan sukacita, berani menghadapi kehidupan yang sulit dan yakin akan menang melawan masalah. Orang merdeka hidupnya dipimpin oleh roh, spirit, yaitu semangat untuk meluapkan kehidupan atau kebaikan kepada sekitarnya, bukan meluapkan kematian atau rancangan kecelakaan. Seorang pengikut Kristus dan semua komunitas Kristen apapun, aliran apapun, seharusnya memiliki satu kesamaan atau keserupaan, yaitu menampilkan sikap hidup sebagai orang-orang merdeka yang dipimpin oleh Roh Allah. Komunitas merdeka yang menampilkan sikap dan tindakan dalam relasi dan interaksi yang menghasilkan buah roh, bukan kehidupan di tengah-tengah komunitas. Jemaat GKJT Unitosarya Kedati yang menghasilkan buah roh, di dalamnya ada relasi seperti digambarkan dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Sikap dan tindakan saling mengasihi itu terpancar dari sorot mata dan perkataannya yang baik yang ditunjukkan untuk kebaikan semua orang, bukan kebaikannya sendiri. Sikap dan tindakan yang mendorong rasa sukacita, melihat kebahagiaan dan kemunculan orang lain tanpa rasa iri, tapi mengapresiasi. Sikap dan tindakan yang dipenuhi suasana damai sejahtera, tidak suka bertengkar dan melemahkan atau merendahkan orang lain. Sikap dan tindakan yang diwarnai kesabaran, sabar ketika melihat orang yang keliru dan berbuat salah, ketika anggota keluarga sakit atau mengalami kegagalan hidup. Sikap dan tindakan yang menampakkan kemurahan hati, tidak serakah, tidak pelit, bersedia memaafkan dan menyediakan pengampunan, bersedia menopang orang yang kesusahan. Sikap dan tindakan yang penuh kebaikan, berniat baik pada pekerjaan kita, pada pelayanan kita di gereja, bertekad untuk membangun kebaikan di tengah masyarakat. Sikap dan tindakan yang memberi teladan kesetiaan terhadap pasangan, orang tua, keluarga, anak, dan terhadap tempatnya bekerja atau tempat melayani. Setia terhadap perkara kecil, menanggung penderitaan tanpa banyak mengeluh. Setia kita ketika menghadapi sakit penyakit, dan tetap percaya pada kasih karunia Tuhan sampai akhir. Setia pada iman kita kepada Yesus Kristus. Sikap dan tindakan yang menampilkan kelemah lembutan biasanya akan bertahan untuk memimpin, dan bahkan lemah lembut berkuasa untuk mengatur hidup orang lain tanpa rasa terpaksa untuk melakukan hal-hal yang baik, ketimbang jika harus dipimpin oleh seseorang yang diktator atau otoriter. Sikap dan tindakan penguasaan diri ketika menghadapi godaan-godaan dunia yang bermacam-macam dan menggiurkan, tetap fokus mengarahkan hati dan hidupnya pada kemuliaan Tuhan. Apakah Bapak Ibu jemaat sekalian fokus mengarahkan hati? Mohon maaf, saya ulangi. Siap menjadi orang Kristen yang merdeka
Percayalah, ketika Bapak Ibu jemaat GKJTU berjuang untuk menjadi orang yang merdeka, secara otomatis Bapak Ibu akan merasa bahagia di dunia, apalagi di surga kelak. Demikian firman Tuhan hari ini. Berbahagialah orang-orang yang merdeka, karena mereka lah yang punya kenikmatan surga dunia. Amin. Marilah kita berdoa. Puji syukur Tuhan Yesus atas berkat penyertaan-Mu sampai hari ini. Engkau masih sertai kami hingga firman-Mu yang sudah kami dengarkan tadi bisa kami jalankan dan pakai untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, di sini kami juga tidak lupa berdoa untuk warga jemaat. Kami berdoa untuk warga jemaat kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Kiranya tangan kasih-Mu menjamah dan menyembuhkan mereka. Berikanlah kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang berbeban berat, dan pulihkanlah kesehatan mereka agar dapat kembali bersekutu bersama kami. Kami juga menyerahkan seluruh jemaat-Mu dari anak-anak, dewasa hingga lansia. Berkati mereka dalam setiap aspek kehidupan, lindungi dari segala mara bahaya, dan tuntunlah mereka untuk senantiasa bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persekutuan dan program gereja. Kami berdoa untuk seluruh persekutuan yang ada di gereja kami, mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, wanita, dan persekutuan doa. Berkati setiap pengurus dan anggota. Berilah semangat mereka untuk melayani dan menjadi saksi Kristus. Berilah hikmat dan kepimpinan-Mu kepada Bapak dan Ibu Majelis dalam mengembalakan jemaat-Mu. Kami juga menyerahkan program-program gereja yang akan dilaksanakan. Kiranya semua berjalan sesuai kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sinode, klasis, dan ibadah khusus. Kami berdoa untuk persekutuan sinode GKJTU dan klasis Bendosari. Berikanlah hikmat dan kesatuan hati bagi para pemimpin dan seluruh jemaatnya. Kami juga berdoa untuk ibadah unduh-unduh di klasis Bendosari dan di gereja kami. Semoga semuanya berjalan lancar, menjadi ungkapan syukur dan tulus, dan memberi pekerjaan tangan umat-Mu. Kami secara khusus berdoa untuk ibadah emeritas Ibu Pendeta Juniana Wangsi. Kiranya Engkau memberkati masa pelayanannya yang telah lalu dan masa purna tugasnya kini, serta Engkau terus memakai hidupnya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tidak lupa juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Berikanlah kedamaian, persatuan, dan kerukunan di antara seluruh masyarakat. Berikan hikmat kepada para pemimpin kami dari tingkat pusat hingga daerah, agar mereka dapat memimpin dengan adil dan bijaksana demi kesejahteraan rakyat. Jauhkanlah bangsa kami dari segala bencana dan perpecahan. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan ini hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Dan setelah iman rasuli, kita akan menyanyikan Katim Jemaat 392. Mari kita bersama-sama mengaku iman rasuli kita. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita bernyanyi. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan kehadirat-Mu. Tuhan yang baik untuk kami semua, yang mencurahkan setiap berkat dan kemuliaan Tuhan untuk kami di jemaat-Mu, di GKJT Jemaat Bendosari. Pada kesempatan ini Tuhan, kami bersama-sama telah mengumpulkan persembahan yang telah kami kumpulkan dan telah kami sisihkan melalui setiap pekerjaan kami dan setiap usaha-usaha kami yang telah kami lakukan untuk persembahan ini. Kiranya Tuhan sendiri yang menyucikan persembahan ini, memberkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini, sehingga berkat-Mu selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami menyadari bahwa doa kami ini tidaklah sempurna, dan kami akan menyempurnakan doa ini dengan doa yang telah Wajarkan pada kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mundur dengan damai sejahtera kembali dalam kehidupan masing-masing untuk menjalankan pelayanan yang sesuai dengan kehendak Tuhan atas tuntunan dan penyertaan Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita bernyanyi. Pak De. Kita treatment ya Pak De? Ya. Oke. Oh ini ambil Pak? Boleh. Buat tahun depan. Sistem ya. Anakmu loh, tak kira-kira anak itu apa? Remaja. Ini rasa jenengnya. Semua latihan berdiri sebentar ya.
Masih ada hujan, tanamannya seger ini. Ya, enak nih. Gimana? Tuh. Pilih yang mana? April pun dia April. April. Mbak, iya. Latihan saya ya? Iya. Latihan saya. Oh iya, Fiona ya? Jesslyn. Wah, Jesslyn. Apa? Akan bintangnya Mbak. Ya Mas. Mas. Iya. 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 Jangan kan masuk aja. Nek tangan kan sekali kamu. Latihan nyanyi. Masa dirampoknya sekolah Mas Berkuy. Oh, no. Lah kudune apa kan? Apa pesan kuwi buka? Plastik saya Mas. Kuwi buka. Kan tamu deh. Mas. Mas. Tutup. Tutup saya. Oh iya Pak Tris. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara semua yang telah bersama-sama di dalam kebaktian hari Minggu tanggal 29 Juli 2025. Kiranya kasih berkat dan sukacita dari Tuhan senantiasa beserta dengan kita semua. Untuk warta yang bisa kami informasikan, yang pertama ibadah minggu depan di hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuliana Wangse dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat atau berbahasa Indonesia. Kiranya segenap warga jemaat bisa hadir di dalam ibadah ini. Warta yang kedua yaitu ibadah PA dan acara akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 bertempat di gedung gereja dan akan dilayani oleh Bapak Penatua Dwi Rianto serta pujian dan doa dilayani oleh Bapak Penatua Cornelius Gideon. Demikian yang bisa kami informasikan, dan juga sekali lagi kami memberitahukan bahwa di tanggal 12 Juli nanti 2025 akan diselenggarakan kebaktian khusus dalam rangka edukasi Ibu Pendeta Yuliana Wangse. Kiranya setiap warga jemaat boleh mendukung melalui kehadiran, melalui doa, dana, dukungan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan pada warta hari ini. Sugeng dinten Minggu Gusti berkati.